Oke, mohon maaf ya kalau ada suara yang masuk. Saya sedang double kegiatan ini. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Ketemu lagi dengan saya, tapi dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu di asuhan kebidanan kehamilan. Nah, materi ini adalah penentuan diagnosa dalam kehamilan. Ini nanti mungkin materinya sedikit banyak, ada beberapa dari materi dosen yang lain. Jadi nanti sambil review saja, nggih. Nah, sebelum kita masuk materi inti tentang pendiagnosisan kehamilan, kita harus tahu dulu konsep secara teori. Apa itu pengertian dari diagnosis? Karena masing-masing kebidanan, keperawatan, kedokteran itu mempunyai diagnosa yang berbeda-beda secara nomenklatur. Jadi kalau diagnosa kebidanan itu harus disesuaikan dengan standar nomenklatur kebidanan. Ya, seperti mungkin panjenengan pernah melihat dengan diagnosa Nyonya A G1 P0 A0 usia 30 tahun, usia kehamilannya 20 minggu dengan letak misal puka atau puki seperti itu. Tapi pada umumnya kalau 20 minggu itu masih belum bisa teraba dengan jelas kalau dilakukan pemeriksaan Leopold. Ya, ini pengertian dari diagnosis kehamilan yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang bidan untuk menentukan diagnosis dalam keadaan hamil dan kemungkinan ada penyulit yang menyertai apabila ada. Jadi di dalam diagnosis itu tidak hanya menjelaskan keadaan hamilnya saja, tetapi kondisi janin dan mungkin masalah yang bisa menyertai. Karena terkadang tidak semua ibu hamil itu secara fisiologis bisa melewati kehamilannya. Kadang ada yang ibu hamil yang awalnya baik-baik saja, tetapi di tengah perjalanan dalam kehamilan mengalami preeklamsi, mengalami hipertensi, dan lain sebagainya. Makanya kita harus pahami betul bagaimana cara mendiagnosis kehamilan. Karena apa? Ketika kita salah mendiagnosis, berarti asuhan yang akan kita berikan itu juga salah, ya kan? Jadi harusnya penentuan A, kasus A. Tetapi asuhan yang kita berikan ternyata B. Nah, itu kan sangat fatal sekali. Nah, oke. Oh ya, maaf, ini ada yang salah. Nah, ini kita harus tahu dulu nih, pembagian dari kehamilan. Karena kita tahu kehamilan itu dihitungnya dari masa konsepsi sampai berapa minggu? 40 minggu ya. Iya, 9 bulan lebih 10 hari sekitar itu. Nah, kita harus tahu dulu nih, pembagian dari kehamilan itu dibagi menjadi berapa trimester? Ada 3. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu, ketika pasien datang ke kita itu pada trimester 2 dan itu mengalami mual muntah yang terus-menerus, panjenengan juga harus waspada, harus curiga. Karena secara teori, secara umum, mual muntah itu terjadi di kehamilan trimester 1 atau trimester awal sebagai bentuk respon dari perubahan fisiologis karena peningkatan hormon. Nah, ini pembagiannya adalah trimester 1, usia kehamilan hingga 12 minggu. Kemudian 12 minggu ke atas sampai 27 minggu itu masuk ke hitungan trimester 2. Kemudian trimester 3, 28 minggu ke atas. Ya, jadi harus tahu dulu nih, jangan sampai kita menuliskan trimester saja salah. Jadi nanti ada perbedaan perubahan fisiologis yang terlihat dari ketika kita menulis pembagian masa kehamilan. Ya, jadi tahu, kalau misalnya trimester 1
kita sesama teman sejawat ya, sesama bidan. Oh ini ada ibu hamil datang ke sini trimester 1 perdarahan. Oh, kalian harus langsung, oh perdarahan trimester 1, jangan-jangan aborsi, jangan-jangan abortus. Nah, jadi pikirannya langsung menganalogikan kejadian-kejadian yang dikhawatirkan atau tanda-tanda gejala yang mengarah ke bahaya. Terus kalau ada, misal ini ada trimester 2 mengalami perdarahan. Oh, trimester 2 bisa saja terjadi solusio plasenta atau plasenta previa. Jadi bisa mengarah. Kalau kurang dari 20 minggu perdarahan itu biasanya aborsi. Nah, kalau pada trimester 2 klasifikasi perdarahannya sudah berbeda. Jadi itu memang menentukan sekali untuk diagnosis. Nah, ini adalah diagnosa kebidanan ya. Diagnosa yang ditegakkan oleh profesi bidan dalam lingkup praktek kebidanan yang memenuhi standar nomenklatur kebidanan. Nah, aja. Nah, ini adalah tanda di awal kehamilan. Jadi ketika kita mendiagnosa, menentukan bahwa oh ibu itu hamil, oh ibu itu tidak hamil. Ini yang sering terjadi ketika dilakukan pemeriksaan secara fisik. Ya, pemeriksaan objektif. Ada A minor dengan tanda gejala tidak menstruasi selama 3 bulan. Kemudian tanda Heger. Tanda Heger apa? Bagian serviks terasa lunak. Kemudian tanda Gudels, ismus terasa lunak. Kemudian tanda Ketchwick. Apa tanda Ketchwick? Terjadi vaskularisasi di sekitar vulva dan vagina yang mengalami perubahan warna, kemerahan hingga kebiruan. Nah, ini adalah tanda Ketchwick. Kemudian ballottement. Ballottement ini biasanya ditemukan pada usia kurang dari 20 minggu kehamilan. Ya, udah paham ballottement ya? Kemudian ada satu lagi tanda Piska-Cek, di mana adanya pembesaran uterus yang ke salah satu arah. Nah, untuk menentukan bahwa ibu itu hamil atau tidak, terkadang kita memerlukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan hormonal salah satunya. Biasanya ibu-ibu pasangan muda yang baru menikah ketika tidak terjadi menstruasi langsung deg-degan. Wah, jangan-jangan saya hamil. Nah, itu yang untuk memastikan kita perlu dilakukan tes. Nah, tes ini kan beberapa tahapan ya. Yang paling mudah dulu bisa dilakukan di rumah, yaitu menggunakan PP test atau plano apa singkatan dari PP test kemarin? Yo. Ada yang tahu singkatan dari PP test? Pernah saya bahas di perubahan fisiologis. Izin menjawab, planotes Ibu. Ya, planotes ya untuk pemeriksaan atau tes pack biasanya digunakan itu adalah yang paling mudah dilakukan secara mandiri oleh ibu-ibu yang menduga bahwa dirinya hamil. Kemudian bisa dipastikan lagi dengan menggunakan tes laboratorium, bisa diambil urinnya untuk diketahui kandungan HCG pada ibu hamil. Karena kita tahu bagi wanita yang hamil itu mengandung hormon korionik gonadotropin. Nah, selain digunakan untuk mendeteksi adanya kehamilan, HCG ini juga digunakan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan dalam kehamilan. Misal, pada kasus molahidatidosa atau hamil anggur, biasanya orang awam menyebut itu, dan juga pada kehamilan gemeli. Ya, jadi dengan gejala hiperemesis yang berlebihan,
karena memang ada kenaikan hormon HCG yang bisa menjadi pencetus dari kejadian mual muntah, maka bisa dilihat ketika HCG-nya kadarnya lebih tinggi, titernya mungkin bisa diindikasikan adanya gemeli atau hamil anggur. Ketiganya sama-sama PPTS positif, tetapi ketika terjadi mual muntah secara terus-menerus yang berlebihan, kita akan melakukan pemeriksaan lanjut untuk mengetahui, karena pada dasarnya mual muntah secara normal itu hanya pada trimester 1 atau awal kehamilan. Ya. Terus kalau misalnya mual muntahnya itu sampai menyebabkan penurunan berat badan yang berlebih, nah kita juga harus waspada. Kecuali kalau misalnya mual muntah yang wajar ya, hanya nafsu makan berkurang tanpa menyebabkan penurunan berat badan yang drastis. Kemudian juga secara psikologis masih baik, itu masih bisa kita tolerir, masih kita berikan asuhan yang ringan. Kita berikan asuhan ringan, misal makan dengan porsi sedikit tapi sering. Makan dengan menghindari makanan yang berbau menyengat dan seperti itu. Ya, jadi HCG yang tinggi juga bisa ditemukan pada tadi apa? Hamil anggur atau mulai dietidosa atau pada kondisi. Oke, kemudian selain HCG yang ditemukan pada wanita hamil, pemeriksaan hormonal ini juga ditemukan tingginya kadar progesteron pada wanita hamil. Karena kita tahu ketika permulaan kehamilan yang meningkat adalah hormon progesteron. Ini untuk menjaga kehamilan, untuk menjaga keberlangsungan kehamilan. Nah, dikhawatirkan kalau progesteronnya tidak mampu untuk menunjang kehamilan sampai viabel, bisa dikhawatirkan terjadi abortus. Jadi hormon progesteron ini penting sekali dalam kehamilan. Ya, secara normal nilainya adalah 28 nanomol per liter. Nah, selain kita mengetahui ketika pemeriksaan hormonal, kita harus tahu dulu, oh ternyata PPTS positif. Saya terlambat 3 bulan. Nah, kalau misalnya hamil, kita lakukan USG secara normal, idealnya, kita lihat gambarnya sebelah kiri ini, ada kantong kehamilan dan ada calon janin yang berkembang. Ya, yang nantinya akan berkembang. Ini embrio. Bentar, Oke, yang nantinya akan berkembang. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada kantong kehamilan, tetapi tidak ada janin yang nantinya berkembang. Ya, jadi kalau misalnya ada kantung tetapi tidak berkembang, kemungkinan itu adalah BO atau pada istilah bladed ovum. Coba nanti dicari istilah itu ya. Pernah mendengar? Ya, biasanya yang seperti ini tidak bisa dipertahankan. Biasanya sekitar usia 3-4 bulan itu akan mengalami aborsi. Nah, ini di gambar ini adalah sekitar usia 5 minggu. Ini. Ya, jadi harus pastikan ketika PPTS positif, kemudian untuk menegakkan diagnosa, kita lakukan pemeriksaan tambahan USG. USG ya. Jangan sampai ketika sudah usia 4 bulan kita lihat kok perutnya tidak ada perubahan, kok uterusnya tidak ada perubahan pembesaran. Nah, kita bisa lakukan USG dengan melihat, oh ternyata tidak ada janin yang tumbuh di situ. Berarti ini tidak berkembang. Nah, untuk menegakkan diagnosis kita juga harus tahu nih, usia kehamilannya berapa. Nah, dilihat dari hari pertama head terakhir. Dengan menggunakan rumus Nagel, ini sudah pernah dibahas ya dengan dosen lain ya, Mbak. Sudah ya, saya hanya mengulang.
yaitu plus 7 min 3 plus 1. Kalau misalnya hari pertama head terakhir tanggal 20 April 2020, berarti 27 bulan Januari tahun 2021 perkiraan lahirnya. Ya. Kemudian pemeriksaan abdominal. Nah, ini digunakan dengan pemeriksaan Leopold. Kalau misalnya usia kurang dari 20 minggu, yang teraba adalah balotemen. Tapi kalau di atas 20 minggu, bagian-bagian janin sudah bisa mulai teraba. Nah, dari Leopold 1 kita menentukan tinggi fundus uteri. Kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan apa? Menggunakan Matlin. Ya, caranya gimana? Ditarik dari simpisis tas pubis, kemudian ditarik ke atas supaya kita tahu berapa dalam sentimeter tinggi fundus uteri tersebut. Kemudian USG. Nah, USG di sini untuk menentukan kalau misalnya usianya udah di atas 4 bulan, sudah terlihat perkembangan dari janin. Apakah sudah terlihat rangka-rangka dari tulang janin? Biasanya kalau usia 16 itu detak jantung juga sudah bisa terdengar menggunakan Doppler. Nah, ini adalah menetapkan normalitas dari kehamilan. Jadi ketika memeriksa pada ibu hamil, kita harus tahu dulu dari anamnesa. Anamnesa, kemudian kita ikuti dengan pemeriksaan objektif dengan cara pemeriksaan fisik untuk mengetahui data objektif. Kalau anamnesa untuk mengetahui data subjektif. Baru kemudian kita bisa menentukan kiranya ada keluhan apa dari ibu hamil tersebut. Apakah ini adanya terkait dengan adanya perubahan secara fisiologis atau karena adanya tanda gejala yang mengarah pada tanda bahaya atau komplikasi dalam kehamilan. Jadi kita tidak bisa hanya dengan anamnesa, misalnya ibu bilang, "Bu, saya muntah-muntah sebanyak 20 kali dalam sehari." Nah, itu langsung kita tulis diagnosa, oh, ibunya hiperemesis gravidarum berat. Nggak bisa, karena kita melakukan pengkajian itu dengan cara mengumpulkan seluruh data dari anamnesis. Oh, ibunya mual muntah. Berarti kita harus apa? Melakukan pemeriksaan fisik untuk mendukung diagnosa ke arah hiperemesis. Oh, coba kita lihat apakah kalau memang mual muntahnya berlebihan seperti itu, kalau kita secara logika ibunya mengalami lemas, ya enggak, letih, lesu, betul, enggak ada nafsu makan. Tetapi kita lihat pemeriksaan fisiknya, oh turgor kulitnya masih bagus. Kemudian juga mata tidak cekung. Kemudian yang lain juga ibu tidak merasa lemas. Lah ini kan yang kadang kita hasil anamnesa dari pasien data dari pasien itu tidak bisa langsung dibenarkan. Jadi ketika pasien mengeluhkan ini kita harus mencari data dukungnya seperti itu. Kadang kan pasien dengan kita berbeda ya pengkajiannya. Pasien menganggap ini hal berat, tetapi ketika kita memeriksa, oh masih dalam batas normal. Jadi kita yang menentukan sendiri diagnosanya. Kemudian setelah itu, ketika perlu adanya pemeriksaan tambahan untuk menegakkan diagnosa, ya kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosa apakah ada tanda-tanda kehamilan yang mengarah ke tanda bahaya atau komplikasi. Ya, pengertian. Tanda gejala penyimpangan dari keadaan normal kehamilan, yang ini ya, yang tadi saya jelaskan, mengindikasikan adanya bahaya yang terwujud dalam respon anatomi maupun fisiologi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya kehamilan, adanya komplikasi dalam kehamilan? Nah, kita selalu menganjurkan kepada ibu
minimalnya harus bisa memeriksakan diri 4 kali, di mana 1 kali dalam trimester pertama, kemudian 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga sebagai persiapan persalinan. Kemudian imunisasi TT minimal 2 kali. Kemudian apabila di awal screening kita menemukan adanya resiko, maka pemeriksaan harus lebih intensif. Jadi ketika di awal ibunya sudah terdeteksi terjadi hipertensi dalam kehamilan, kita harus selalu memotivasi ibu untuk untuk sering memeriksakan kehamilan rutin setiap bulan misal. Karena kita tidak tahu ketika hipertensi ini apakah ada tanda-tanda lain yang mengarah ke preeklamsi seperti pusing, pandangan kabur, kepala berat, sakit nyeri, kemudian ada pembengkakan di bagian muka ataupun ekstremitas, kemudian apakah ada protein urin yang positif ketika dilakukan pemeriksaan lab. Nah, itu juga harus intensif harusnya. Kemudian makanan yang bergizi seimbang. Ini penting sekali, apalagi kalau trimester pertama ya. Trimester pertama biasanya ibu mengalami mual muntah, mogok makan, tidak mau makan. Yang ada di pikiran ibu adalah bagaimana caranya menghindari mual muntah dengan tidak mengkonsumsi makanan apapun. Nah, padahal pemikiran yang seperti ini adalah salah, karena ibu hamil itu harus tetap mencukupi kebutuhan nutrisinya. Ya kita siasati saja kalau misalnya masih mual muntah, ya kita selingi porsi makan kita sedikit tetapi sering. Makan biskuit. Kalau tidak bisa makanan yang berbau menyengat seperti makanan yang spicy atau berbumbu ini ya, biasanya bawang putih itu yang menimbulkan aroma-aroma mual, itu bisa kita hindari. Kalau tidak, biasanya makanan-makanan kering ya, roti tawar, biskuit, atau cemilan-cemilan ringan. Nah, itu bisa membantu. Kalau misalnya masih mual muntah, makan nasi, ya kita bisa ganti dengan yang lain, atau makan buah terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kita berikan asuhan yang tidak mengurai kebutuhan dari nutrisi yang harus dicukupi ibu hamil. Ya, kalau memang diperlukan terapi, kita bisa memberikan terapi vitamin B6 untuk mengatasi mual muntahnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai apabila ditemukan pada ibu hamil usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Karena kita tahu usia reproduktif idealnya sekitar 20 sampai 35 tahun. Kalau misalnya hamil pertama lebih dari 35 tahun, kita harus waspadai itu termasuk dalam kehamilan resiko tinggi. Kemudian jumlah anak atau, yang banyak lebih dari 4 atau multigranda ini juga perlu diwaspadai. Ya, karena beresiko terjadi perdarahan. Kemudian ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Nah, ini juga bisa mengindikasikan adanya panggul sempit. Jadinya ketika di awal antenatal care, kunjungan di awal, kita harus ukur dulu tinggi badan ibunya itu berapa. Kalau misalnya 145, kita harus tahu dulu. Kita harus klasifikasikan bahwa ini masuk ke resiko tinggi. Karena kalau tinggi badan kita cukup mengukur sekali ya, kecuali kalau berat badan. Berat badan itu harus kita ukur setiap kali melakukan kunjungan hamil. Kalau tinggi badan kan sudah usia dewasa sudah tidak akan mungkin nambah 2 cm setiap minggunya. Nah, cukup sekali di awal. Kalau berat badan itu kita harus pantau setiap kunjungan hamil. Apakah kenaikan berat badannya itu sudah sesuai yang direkomendasikan atau belum. Kemudian ibu dengan lila kurang dari 23,5 cm. Nah, ini mengindikasikan adanya
penyakit KEK atau kronik ya, energi kronik. Kemudian kita harus tahu adanya riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya. Apakah persalinan sebelumnya itu ibu persalinan vagina, pervaginam, ataukah dengan seksio cesaria. Kemudian apakah ada komplikasi yang terdahulu? Misal dulu yang persalinan pertama ibu mengalami eklamsi. Nah, itu juga perlu diwaspadai termasuk dalam resiko tinggi. Karena dengan kita tahu riwayat terdahulu, kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Ketika sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke arah situ, bahaya, kita bisa memberikan asuhan sebagai antisipasi supaya tidak terjadi, supaya diagnosa potensial itu tidak menjadi masalah komplikasi dalam kehamilan. Nah, ini adalah metode cara-cara untuk mengidentifikasi. Tadi ya, ada anamnesa yang dilakukan melalui pengkajian data ibu hamil. Kita tanya-tanya, kita lakukan wawancara terkait dengan identitas, kemudian pola menstruasi, kemudian riwayat kehamilan terdahulu, kemudian penyakit keluarga, apakah ada riwayat penyakit yang menular atau tidak, atau mungkin penyakit yang bisa memperberat saat terjadi kehamilan, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Kita bisa lakukan metode inspeksi ya, dengan melihat dari atas head to toe, dari kepala hingga ujung kaki. Palpasi, terutama pada bagian abdomen. Kemudian juga pada metode auskultasi. Kalau ibu hamil, utamanya kita mendengar detak jantung janin. Ya, apakah sudah normal, apakah sesuai dengan nilai normal atau tidak. Kemudian pemeriksaan lab, tes darah, ini bisa dilihat selain dari nilai HB ya, yang penting sekali pada ibu hamil. Kalau memang sudah diketahui ternyata anemia, kita bisa lakukan dosis, kita bisa berikan dosis pemeliharaan ya. Kemudian kalau misalnya tidak mengalami anemia, kita berikan dosis pencegahan, yaitu 1 kali sehari dengan dosis 60 mg selama kehamilan sebanyak 90 tablet. Kemudian tes urin. Nah, ini tes urin yang diperlukan misalnya ibu mengalami pembengkakan. Kita harus tahu nih, kalau pembengkakannya terus hilang ketika diistirahatkan atau diberikan asuhan, berarti itu adalah perubahan secara fisiologis. Tetapi ketika terjadi udem di area muka, di area ekstremitas, dan itu menetap disertai dengan hipertensi, kepala pusing, nyeri, dan tidak hilang dengan istirahat, kemudian kita perlu melakukan tes urin, apakah protein urinnya positif atau tidak. Kemudian USG, ronsen, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, ini untuk ronsen bagi ibu hamil ini sangat riskan sekali ya, terutama pada trimester pertama ya. Jadi memang kalau kalau pada ibu hamil ketika akan dilakukan pemeriksaan ronsen, harap untuk berkonsultasi dengan petugas kesehatan karena ada efek radiasinya terhadap janin. Nah, ini membedakan antara ketidaknyamanan, kehamilan, dan kemungkinan komplikasi. Ya, bisa mengkaji keluhan, terutama keluhan itu bisa didukung dengan adanya pemeriksaan fisik, serta menyimpulkan apa yang data yang sudah terkumpul mengarah ke diagnosa fisiologis atau adanya komplikasi.
Nah, ini adalah contoh dari beberapa ketidaknyamanan, misal mual muntah. Penyebabnya karena peningkatan hormon HCG dan peningkatan progesteron. Serta ada penyebab lain dengan adanya peningkatan hormonal bisa berpengaruh terhadap peningkatan asam lambung. Nah, ini adalah cara meringankannya dengan makan sering tetapi dengan porsi yang kecil, makan makanan yang kering, biskuit, kemudian menghindari makanan yang merangsang atau berbumbu kuat, kemudian juga menghindari gosok gigi. Biasanya kita orang normal pun setelah gosok gigi juga akan terpacu untuk mual, iya enggak? Apalagi ibu hamil dengan bau pasta gigi yang ini ya. Kalau saya dulu memang setelah sikat gigi pasti mutah, nggak tahu. Jadi memang setelah makan itu saya kumur-kumur pakai air hangat terlebih dahulu, baru sikat gigi dengan pasta gigi yang cari yang tidak terlalu menyengat atau bisa diganti dengan pasta gigi anak-anak. Nah, bisa nggak masalah. Yang penting kebersihan tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah ya selama kehamilan. Nah, kita perlu waspada nih. Kalau mual muntahnya itu mengakibatkan BB kenaikan berat badannya yang tidak memadai. Kalau misal kita direkomendasikan kenaikan BB selama kehamilan 9 kilo atau 12 kilo, kemudian hanya naik 1 kilo dalam 3 bulan. Nah, ini kita perlu curiga ya. Kok tidak naik-naik berat badan ibu hamil? Kemudian juga kita hitung TBC dari janin juga tidak mengalami peningkatan. Nah, kita harus waspada. Kemudian juga kemungkinan terjadi hiperemesis gravidarum yang berat. Kalau misalnya terjadi terjadi mual muntah yang berlebihan. Kemudian adanya kek atau malnutrisi. Nah, kalau misalnya kita mual muntah, kita akan cenderung mengalami dehidrasi karena banyaknya cairan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita keluar. Makanya penanganan yang tepat adalah segera lakukan rehidrasi dengan cara apa? Biasanya diberikan infus RL ya untuk menggantikan cairan yang hilang. Kemudian gejala mulai dari dosa. Yang tadi saya bilang ya, ketika terjadi mual muntah berlebih, kemudian dilakukan pemeriksaan lab HCG-nya tinggi, titernya, ini bisa mengindikasikan terjadinya hamil anggur. Nah, ini fatigue atau kelelahan. Maaf, leukor. Mana ya tadi? Oh ya ini. Fatigue ya, terjadi kelelahan pada ibu hamil. Nah, ini biasa juga terjadi karena dalam ibu hamil itu terjadi perubahan metabolisme basal. Jadi kecepatan tubuh untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang didapatkan dari intake makanan itu juga berbeda dari sebelum hamil. Oleh karena itu, perlu diberikan asuhan yang bisa untuk meringankan keluhan ibu hamil. Kalau capek ya Pak, ya dianjurkan untuk istirahat. Kalau ketika kita tanya, Ibu sehari-hari selama hamil apa? Oh, saya ini ternyata bantu-bantu bapaknya. Sebentar ya Mbak. Ya, mohon maaf. Ya, jadi tadi fatigue atau kelelahan sering sekali dialami ibu hamil ya, baik dari trimester pertama atau mungkin trimester ketiga. Kalau trimester pertama karena sebagai bentuk respon tubuh mengalami perubahan fisiologis dari kehamilan yang tadinya tidak hamil terus hamil. Nah, ini hal yang biasa bisa kita berikan anjuran dengan istirahat. Kalau pada trimester 3 karena memang adanya perubahan peningkatan berat badan, kemudian adanya beban di area perut sehingga menyebabkan postur tubuh juga berbeda. Biasanya di punggung bagian bawah dan atas. Nah, ini kelelahannya juga bisa disebabkan itu. Ini kita bisa berikan
anjuran dengan istirahat atau mengurangi aktivitas. Jadi kita kaji juga aktivitasnya apa Bu selama hamil. Oh ternyata bantuin bapaknya ini apa ngelubangi tanah, macul. Wah, lah nggak mungkin toh ya ibu hamil kok macul. Ya kan berat berarti aktivitasnya. Jadi kita anjurkan untuk mengurangi aktivitas yang berat. Jadi kita anjurkan Bu aktivitasnya dikurangi untuk mengurangi keluhan kecapean. Ya, kita juga lihat dulu tanda gejala. Apakah ada tanda gejala anemia atau tidak. Dilihat dari kalau kelelahan terus-menerus, kok merasa lesu, terus ketika istirahat kok masih lesu, kita lakukan pemeriksaan fisik, ternyata konjungtivanya pucat, oh jangan-jangan ini mengalami anemia. Kemudian kita bisa lakukan apa? Pemeriksaan hemoglobin. Oke. Nah, kalau misalnya terbukti anemia, kita bisa berikan tablet zat besi, suplemen vitamin zat besi untuk meningkatkan nilai normal dari hemoglobin. Nah, ini leukor atau mengalami keputihan. Nah, ini sangat wajar terjadi ya ketika hamil karena adanya peningkatan hormon. Yang paling kita tekankan di sini adalah personal hygiene dari ibu hamil itu. Kalau eh, ibu hamil itu bisa menjaga kebersihan dengan baik, bisa dihindarkan dari terjadinya infeksi. Tetapi kalau dibiarkan saja, kemudian cara ceboknya juga salah, nggak pernah ganti celana dalam, nah ini bisa mengarah ke terjadinya infeksi. Kemudian nokturia. Nah, ini nokturia apa itu? Nokturia, ada yang tahu? Buang air kecil berlebih ya, biasanya terjadi pada malam hari. Nah, ini apa? Disebabkan karena adanya pembesaran uterus. Ya, kalau misalnya kebelet pipis ya segera kosongkan saja. Kemudian kurangi minuman diuretik seperti kopi, teh itu juga perlu dikurangi. Nah, tanda bahaya ketika misalnya banyak sering pipis, kemudian tidak menjaga personal hygiene, bisa saja terjadi ISK atau infeksi saluran kemih. Kemudian cara ceboknya juga tidak benar. Ketika mau cebok tangannya juga ternyata kotor. Nah, ini malah membawa bakteri masuk ke dalam saluran kemih. Nah, ini bisa berbahaya terhadap kehamilan. Nah, ini edema atau pembengkakan. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, kalau edemanya menetap dan terjadi pada muka serta ekstremitas, ditambah lagi pemeriksaan labnya protein urin positif 2, nah kita harus curiga preeklampsi. Kram kaki juga nih, kram kaki bisa diberikan asuhan dengan suplementasi garam kalsium karena terjadinya kram kaki ini bisa disebabkan karena kurangnya kalsium di dalam tubuh kita. Nah, konstipasi ini biasa terjadi juga selain karena konsumsi tablet FD, juga dikarenakan apa peningkatan progesteron yang menyebabkan motilitas usus menurun. Kemudian heartburn, rasa panas yang ada di daerah dada. Nah, ini juga biasanya umum terjadi pada kehamilan trimester 2 atau trimester 1. Nah, yang perlu dicurigai ketika rasa panas ini kemudian menyebabkan mual muntah sehingga menyebabkan nafsu makan berkurang. Kemudian kehilangan berat badan yang drastis. Nah, ini kita perlu waspadai.
Nah, untuk meminimalisir terjadinya komplikasi dalam kehamilan, kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi di dalam pelayanan antenatal kita terapkan 10T. Dengan 10T ya, yang pertama timbang BB dan ukur tinggi badan. Kurang dari 145 masuk ke dalam resiko tinggi. Kemudian IMT. IMT juga harus dalam batas normal. Kalau IMT-nya lebih dari 29 kilo, ini terjadi peningkatan berat badan yang berlebih mengarah ke obesitas. Kalau peningkatan BB berlebih, ini bisa menyebabkan terjadi resiko preeklamsi. Kemudian status gizi atau lingkar lengan atas ya sebagai indikator apakah gizinya baik atau tidak, kita bisa menggunakan lila. Lila harus lebih dari 23,5 cm. Kemudian mengukur tekanan darah. Nah, ini harus dilakukan setiap kali kunjungan ANC karena kita tidak tahu kapan terjadi hipertensi dalam kehamilan. Kalau kita tidak pernah mengukur tensi, apalagi pada ibu-ibu hamil yang tidak pernah melakukan ANC sekalipun, nah kita tidak tahu. Tahu-tahu datang persalinan ternyata tensinya 200. Nah, kita kan bingung sebagai tenaga kesehatan, nggak pernah ANC, nggak tahu riwayat sebelumnya, tahu-tahu datang sudah membawa komplikasi yang berat. Kemudian TFU juga harus dilakukan tiap kunjungan ANC untuk memantau tumbuh kembang janin, apakah sesuai dengan usia gestasi atau tidak. Kemudian screening status imunisasi TT. Nah, kita harus tahu juga. Kemudian beri tablet tambah darah dengan dosis 60 mg per hari, minimal 90 tablet selama kehamilan. Kalau untuk dosis pencegahan bisa diberikan 1 tablet per hari. Kalau untuk pengobatan bisa diberikan 2 kali per hari untuk menaikkan kadar nilai normal di hemoglobin. Kemudian pemeriksaan laboratorium juga perlu dilakukan. Kemudian tata laksana penanganan khusus apabila ditemukan adanya mengarah ke komplikasi. Temu wicara ini perlu kita berikan KIE, konseling edukasi, ini penting sekali. Nah, ini adalah berat badan dan indeks massa tubuh pada ibu hamil. Ini sudah pernah saya berikan juga kategori berat badan yang sesuai rekomendasi. Ya, peningkatan berat badan berlebih meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Dan ini berhubungan sekali dengan terjadinya preeklamsi. CTT. Oke, kemudian ini adalah identifikasi tanda gejala pada keadaan yang normal. Terjadinya perdarahan pervaginam. Kalau misalnya pada trimester pertama, kita bisa curiga adanya aborsi. Kalau pada trimester 2, kita bisa curiga terjadinya solusio plasenta atau plasenta previa. Kemudian sakit kepala hebat, menetap dan tidak hilang. Nah, ini bisa mengarah ke preeklamsi. Nah, perubahan visual secara tiba-tiba. Nah, ini juga berbahaya sekali kalau misalnya tidak bisa hilang ketika sudah istirahat. Udem pada ekstremitas maupun wajah. Sakit abdomen atau nyeri pada ulu hati yang hebat. Kemudian pergerakan bayi yang kurang. Secara normal setiap 12 jam pergerakan bayi adalah 10 kali. Bisa dihitung menggunakan bantuan koin. Misalnya setiap bergerak kita masukkan koin. Setiap bergerak kita masukkan koin. Bisa membantu untuk mengidentifikasi apakah gerakannya sudah masuk dalam kategori normal atau tidak. Nah, ini demam tinggi. Demam adalah gejala ketika tubuh mengalami infeksi. Jadi ketika ibu hamil mengalami demam di atas 38,5, itu wajib kita curigai. Jangan-jangan ada infeksi yang menyertai dalam kehamilan. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, ini pada dasarnya kehamilan aterem adalah 40 minggu. Jadi kalau misalnya air ketubannya sudah pecah di usia 32 minggu, nah kita juga harus waspada karena air ketuban di sini juga
sebagai media agar janinnya berkembang secara viabel sampai aterem. Kalau air ketubannya sudah keluar, takutnya akan mengalami fetal distress. Jadi kita harus segera lakukan tindakan. Oke. Oke, ini mengidentifikasi kemungkinan kebutuhan belajar ya. Kita pada intinya memotivasi ibu hamil untuk bisa secara mandiri mendapatkan informasi, belajar secara mandiri untuk bisa mengenali tanda-tanda bahaya dan bisa bertindak. Ketika menemukan salah satu tanda bahaya itu harus berbuat apa. Jadi ibu itu tidak langsung bergantung pada tenaga kesehatan. Misal, Bu, saya bingung nih bagaimana mengambil keputusan yang terlambat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita selalu berikan motivasi dan support bahwa ini ada buku KIA sebagai pegangan ibu. Ketika terjadi hal-hal yang ada di buku ini, silahkan hubungi tenaga kesehatan. Jadinya ibu itu sudah secara mandiri bisa mengenali tanda bahaya. Oh, kapan saya harus ke tenaga kesehatan? Oh, kapan saya harus ke rumah sakit? Seperti itu. Dan juga perlu kita berikan penegas juga kepada keluarganya. Jadi tidak hanya ibu hamil saja yang tahu, informasi juga wajib kita berikan kepada keluarga. Nah, ini adalah beberapa konseling edukasi yang bisa kita berikan kepada ibu hamil. Nah, bisa dibaca ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ibu Nah, izin masuk, izin bertanya. Iya, Mbak Gina. Misalnya itu ada ibu hamil yang tinggi badannya itu kurang dari 145, berarti harus melahirkan secara sesar atau gimana nih Bu? Jika tetap melahirkan secara sesar, secara normal bisa atau tidak, dan bahaya yang nanti bisa timbul itu apa saja jika tetap melakukan melahirkan normal seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaan Mbak Gina. Jadi ketika ditemukan ibu hamil kurang dari 145 tinggi badannya, itu hanya mengindikasikan. Jadi kita tidak langsung memutuskan bahwa, oh kamu harus sesar. Ada juga ibu hamil yang dengan tinggi badan segitu bisa melewati persalinan secara normal. Karena apa? Kita kaji dulu taksiran berat jadinya berapa. Kalau memang berat jadinya melebihi normal, misalnya di atas 4 kilo, nah ini kan tidak memungkinkan untuk bisa melakukan persalinan secara pervaginan. Kemudian kita ada pemeriksaan panggul dulu, Mbak. Nah, apakah bisa memungkinkan masuk dalam kategori panggul normal atau tidak? Jadi tidak langsung, oh kamu harus sesar seperti itu, tidak. Melakukan pengkajian terlebih dahulu, Mbak. Iya, itu Mbak Gina. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini ada salah satu konseling yang bisa diberikan ketika terutama pada trimester pertama ya, stimulasi auditori. Kita pernah melihat atau mungkin beberapa dari panjenengan ya, melihat iklan-iklan tentang penggunaan alat musik. Aduh, maaf baterainya habis. Ya, maaf tadi sampai mana? Oh ya, penggunaan ini ya, musik-musik untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Ya, menggunakan musik-musik relaksasi ya. Karena beberapa penelitian memang menyebutkan secara rutin itu bisa meningkatkan kecerdasan otak bayi. Kemudian brain booster, ini terutama konsumsi asam folat pada trimester pertama. Nah, ini perkembangan otaknya juga bagus sekali ya, yang ditunjang dengan vitamin asam folat. Udah habis ternyata. Oke, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi, bahwa ketika kita mendiagnosa, kita harus secara runtut ya,
ketika ada ibu hamil datang ke kita harus pastikan ibu hamil itu masuk dalam kategori resiko tinggi atau fisiologis. Namun tidak selalu hal fisiologis itu akan mengikuti hingga akhir kehamilan. Jadi mungkin terkadang di tengah-tengah kehamilan ada masalah-masalah yang mungkin bisa menyertai kehamilan. Hanya saja yang perlu kita waspadai, masalah atau ketidaknyamanan pada ibu hamil yang dirasakan itu mengarah ke komplikasi sampai mengganggu kehamilan. Misalnya kayak tadi contohnya mual muntah. Kalau mual muntahnya tidak dalam frekuensi yang banyak, kemudian tidak mengganggu perkembangan janin, tidak sampai mengalami penurunan berat badan yang drastis, itu masih dalam batas wajar. Itu perubahan fisiologis yang wajar. Kita bisa berikan asuhan untuk mengurangi keluhan itu. Tapi kalau sampai trimester 2, mual muntahnya masih berlanjut dan menetap, kemudian sampai mengalami penurunan berat badan yang drastis, tidak mau makan, kemudian psikologisnya juga terganggu, lah ini juga perlu kita lakukan rujukan untuk segera mendapatkan penanganan. Karena apa? Ketika mual muntah tidak ada intake makanan yang masuk ke dalam kita, ke dalam tubuh. Nah, kita tahu bayi itu juga butuh asupan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau tidak segera kita berikan asuhan, pertumbuhan dan perkembangan bayi itu akan terhambat. Bisa saja mengalami abortus, bisa saja mengalami retardasi mental karena intake makanannya tidak cukup untuk mensuplai perkembangan otak. Ada yang mau ditanyakan? Sampai serak saya.